warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelihatannya salamnya nggak begitu semangat. Harus dikasih pantun Bapak Ibu sekalian. Ya, jalan-jalan ke kota keramat. Jangan lupa mampir rumahnya Ceng Mamat. Kan Betawi Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu pengen mendapat rahmat, jawablah salam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa wassalatu wassalamu ala habibinal mustafa wa alihi wa ashabi ahlus sidqi wal wafa. Ibu-ibu sekalian yang saya banggakan, yang saya cintai, alhamdulillah segala puji milik Allah. Salat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita termasuk umatnya yang akan mendapat syafaatnya di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. To the point, langsung poin saja. Karena ini slide-nya ada 22 slide. Jadi kalau tidak langsung nanti tidak ketemu. Tapi sebelum saya sampaikan ibu-ibu sekalian, saya tidak mengambil momentum ini untuk ceramah, tetapi tetap untuk kajian, supaya momentum Isra Mi'raj yang sederhana ini pulang membawa ilmu dan pulang memperkuat keimanan, sehingga iman yang merupakan realitasnya kehidupan kita dilandasi oleh ilmu yang benar. Ini yang kita harapkan. Nah, oleh karena itu ibu-ibu sekalian, kajian tentang Isra Mi'raj tentu ini kajian yang sejak zaman Rasulullah sampai hari ini. Nanti ada 3 bagian besar. Yang pertama bahwa tentang dalil kepastian Isra Nabi dan Mi'rajnya itu berasal dari Quran dan Sunnah. Jadi bukan dalil kaleng-kaleng, ya. Ini dalil yang dari Quran dan Sunnah. Yang kedua, kita juga akan mengkaji melalui berbagai riwayat. Kalau dalil Qur'annya sangat jelas, tadi baru dibacakan, hadisnya sangat panjang, utamanya yang diriwayatkan Imam Bukhari Muslim, karena itu tidak saya ambil seluruhnya. Nah, tetapi kemudian yang kedua adalah beberapa hadis yang penggalan-penggalan, yang diriwayatkan oleh banyak sahabat, itu menceritakan berbagai peristiwa yang Rasulullah sempat saksikan dalam perjalanan itu. Dan yang terakhir adalah bagaimana dialog Rasulullah dengan Allah Subhanahu wa taala bergaining ketika menerima perintah sholat. Dan sholat inilah maka akhirnya menjadi sebuah perintah yang paling monumental. Itu kira-kira arah kajian kita pada pagi hari ini. Jadi sebelum saya menjelaskan rinci, ibu-ibu sudah tahu arahnya. Ini ilmu juga. Sebab kalau kita tidak tahu arahnya, nanti kita tenggelam dalam detail, tapi nggak tahu sebenarnya Ustadz ini menceritakan apa. Gitu. Sehingga nanti yang diperkuat konteks akidah, akidah yang mana? Ketika kau menghasilkan keimanan, itu keimanan yang mana? Ini ibu-ibu sekalian. Jadi saya ceritakan demikian. Pertama, bahwa perjalanan Rasulullah itu ditulis dalam bentuk wahyu, diwahyukan Allah berupa salah satu surat yang namanya surat Al-Isra. Jadi dari 114 surat ada surat namanya Al-Isra. Al-Isra tadi bunyi ayatnya sebagaimana tadi dibacakan oleh qori'ah kita yang sangat luar biasa suaranya. Terima kasih Ibu. Pagi-pagi sudah membuat dentuman-dentuman keimanan kita jadi bergetar. Luar biasa. Ini kalau setiap hari kita mendengar seperti ini rasanya kita mau terbang Ibu. Terbang. Jadi ini ayat yang pertama dikatakan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Saya tidak mau baca dengan bitagoni supaya tidak menyaingi Bu. Bu ya punyane Bu.
Sebab kalau misalnya saya berlantun, suara saya pasti lebih bagus sedikit, tapi lebih banyak masalahnya. Jadi nanti ada subhana, ada alladzi, ada bi'abdihi, lalu kemudian minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Itu nanti akan menjadi fokus bahasan kita. Ya. Kalau dibaca subhanalladzi asra bi'abdi laylam minal masjidil haram minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlah linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Jadi penutupnya as-sami al-basir. Subhana, maha suci Allah. Pertanyaan, kenapa berita tentang Isra diawali dengan kesucian Allah? Ayat yang lain nggak ada. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fih. Ini juga cerita, ini juga berita yang luar biasa karena ada kitab yang kemudian tidak patut diragukan. Tapi Allah tidak memulai dengan subhana. Lalu misalnya seperti wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa. Ini juga peristiwa naik ke langit, tapi nggak diawali dengan subhana. Lalu peristiwa sangat banyak sekali, tapi ini diawali subhana, maha suci. Kenapa? Karena kalau zat Allah yang suci itu yang bicara, berarti tidak ada berita yang sepatutnya sedikit pun diragukan. Namanya juga udah suci gitu. Contoh Ibu, contoh ya. Kalau yang ngumbar janji itu Presiden Donald Trump. Sama yang satu yang mengumbar janji misalnya Presiden Prabowo. Ibu-ibu lebih percaya yang mana? Daripada? Kenapa? Ya. Kalau yang menyampaikan berita itu misalnya ini seorang ulama besar, Syekhul Azhar misalnya, ya kan, atau ketua organisasi ulama muslim sedunia. Lalu yang satu yang menyampaikan berita, ini berita tentang banjir aja, ada banjir. Yang satu yang menyampaikan berita orang yang lagi mabuk. Percaya mana kira-kira? Pastilah. Karena itu kesucian Allah itu menafikan segala yang negatif. Ya, suci. Suci kata-katanya, suci beritanya, suci dirinya. Sebab orang yang suci tidak mungkin berbohong. Tapi orang yang tidak suci, mohon maaf lah, apakah dia disebut brengsek, apakah dia pemabuk, apakah dia pencuri, ngomongnya beritanya kira-kira langsung bisa dipercaya enggak? Mesti harus ditabayun. Nah ini, makanya subhana. Yang kedua, alladzi asra. Alladzi. Kenapa pakai alladzi? Kenapa tidak subhanallah asra?
Alladzi itu ismul mausul, suatu instrumen kata yang menjadi representatif atau yang kemudian menjelaskan bahwa itu ada zat. Allah nggak menampakkan langsung. Sebab ini tidak komunikasi biasa. Jadi kalau ada, misalnya contoh, ada orang sudah lengser jadi presiden, tapi masih diduga punya kekuatan. Maka masih banyak para menteri yang silaturahmi minta restu, misal. Itu maknanya apa? Berarti yang masih nongol kelihatan dianggap punya kekuatan enggak? Kurang kekuatannya. Ternyata yang enggak kelihatan lebih dahsyat. Karena itu Allah alladzi. Tidak langsung pakai subhanallah. Alladzi. Bahwa berita Allah yang pasti benar ini disampaikan Allah yang maha gaib. Maha gaib saja bisa menciptakan dunia seisinya dan bisa membuat apa saja. Apalagi kalau nampak gitu. Makanya nanti ibu-ibu sekalian, halo Bu, halo, ini kelihatan sepi-sepi saja, masalah khawatir saya cerita sendiri seperti menina bobokkan ini Bu. Ini pagi-pagi itu paling enak, yang namanya apalagi seumur-umuran kita, namanya tukang pelor, nempel. Kalau nggak sering dibangunkan, ya sudah lewat deh gitu. Jadi alladzi asra, alladzi itu adalah maha suci Allah Subhanahu wa taala yang tidak nampak sekalipun, tetapi berperan sangat kokoh. Makanya alladzi itu ismul mausul untuk laki-laki. Bukan maknanya Allah laki-laki, tapi secara fisik orang laki-laki itu lebih kuat daripada perempuan. Diakui atau tidak diakui. Dan laki-laki tidak perlu pengakuan itu. Ya. Itu pasti laki-laki lebih kuat dalam berbagai aspek. Ada perempuan tertentu yang lebih kuat dari laki-laki, ada. Tapi ya tidak banyak lah gitu. Ya contoh misalnya kalau saya disuruh menghadapi misalnya pegulat, ya angkat tangan lah. Walaupun dia perempuan ya, suruh pancok enggak kuat lah ini. Ya, ini. Asra. Ya ini jadi kata kunci, oh kok langsung hilang ya? Oh kemana? Ini harus ada yang mengoperasikan. Saya tak jalan-jalannya saya. Sebab kalau saya duduk jadi ngantuk Bu. Saya duduk. Ya udah. Terima kasih Bu. Silakan Bu Bapak. Tempatnya Pak Ustaz nanti. Ya makanya Imam Az-Zuhri mengatakan asra bi Rasulillah ila Baitul Maqdis qabla khurujil Madinah. Imam At-Tabari mengatakan kenapa Allah Subhanahu wa taala menjalankan Nabi pakai kalimat asra. Asra itu menjalankan, jalan kaki di waktu malam. Itu maknanya perjalanan Nabi bukan mimpi, bukan ilusi. Kenapa? Karena peristiwa Isra Mi'raj itu di zaman itu sampai hari ini masih ada yang mengatakan itu peristiwa mimpi, nggak nyata. Ya, ini kalimat asra itu digunakan untuk menjalankan yang bersifat fisik. Berarti Nabi memang dijalankan secara nyata, secara real. Jadi bukan dalam mimpi. Awalnya ketika malaikat Jibril datang, beliau sedang tidur, iya. Ketika setelah selesai sholat Isya, waktu Isya, lalu kemudian malaikat Jibril mengoperasi dirinya, membersihkan, mensucikan. Lalu malaikat Jibril menaikkan beliau ke dalam buruk, ke atas buruk. Ini artinya apa? Jalan. Jadi secara nyata, Imam At-Tabari mengatakan kalimat asra itu menunjukkan perjalanan secara fisik. Jadi Isra Mi'raj itu adalah peristiwa nyata yang dialami oleh Nabi baik secara fisik maupun non fisik. Bahasa Arabnya adalah jasadiyan wa ruhiyan. Bukan hanya sekedar ruh saja, tetapi roh dan juga jasad. Jadi Nabi
menjalankan atau menjalani peristiwa Isra Mi'raj itu adalah secara jasad dan juga secara ruh. Nah, lalu kemudian alladzi bar ilal masjid minal masjidil haram bi 'abdihi. Jadi subhana alladzi asra bi 'abdihi. Bi 'abdihi. Bi 'abdihi. Kenapa tidak bi Muhammadin? Kenapa tidak bi rasulihi? Kenapa tidak bi nabiyihi? Coba. Maha suci Allah yang menjalankan nabinya. Padahal Rasulullah waktu itu sudah menjadi nabi. Kenapa? Karena peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi kurang lebih setahun sebelum hijrah. Ya, diperkirakan tahun ke-10 atau tahun ke-11 sejak kenabian. Mohon maaf, tahun 11 sampai tahun 12 sejak kenabian. Nah, Rasulullah hijrah itu tahun ke-13 sejak kenabian. Jadi Rasulullah itu kira-kira setelah istrinya yang wafat, istri Khadijah wafat, sebelumnya didahului pamannya wafat, dan lalu ketika kecil adalah kakeknya wafat, berarti keluarga besar Nabi tidak ada yang bisa menjadi backup, nggak ada yang backing sama sekali. Nabi seorang diri. Maka Nabi sempat melihat situasi ini seperti apa. Akhirnya Allah perjalankan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi hiburan sekaligus kekuatan dan janji Allah. Makanya Isra Mi'raj itu tidak sekedar persoalan sholat, tetapi itu adalah backup, ada dukungan secara nyata oleh Allah kepada perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Supaya apa? Supaya Nabi Muhammad nggak merasa sendiri, nggak ditinggalkan sendiri. Ini istrinya yang membantu dengan segala yang dimiliki, diambil Allah. Kakeknya, pamannya, walaupun tidak mau masuk Islam tetapi juga membela Nabi Muhammad satu-satunya, sudah meninggal dunia. Lalu kemudian pengikut-pengikutnya masih orang-orang yang lemah. Abu Bakar meskipun kuat tetapi juga tidak segarang Umar. Dan kemudian itu yang kemudian terjadi pada diri Nabi. Bagaimanapun juga sifat kemanusiaan beliau muncul. Jadi ada terkadang sifat bertanya kepada dirinya, ya Allah, aina nahnu, aina ana. Di mana diriku ya Allah. Walaupun Nabi tidak gentar, tetapi kemudian itu situasi kemanusiaan. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala perjalankan, dan sekaligus perjalanan itu memberikan dukungan penuh kepada Nabi Muhammad. Sehingga Muhammad kalau melakukan perjuangan, yakin bahwa aku Allah ada dan mendukungmu. Kira-kira bahasa seperti itu. Nah, untuk kemudian terus mendapat dukungan, maka diberikan sebuah satu cara. Apa? Cara bentuk ibadah yang paket-ket. Namanya sholat. Makanya sholat tuh nggak boleh ditambah, nggak boleh dikurang. Kenapa? Itu paket dari Allah. Jadi ikutin cuman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, nah, sehingga kita bisa katakan kenapa Allah Subhanahu Wa Taala itu memilih bi abdihi. Itu artinya bahwa orang yang bisa ingin ketemu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak hanya Nabi Muhammad, tetapi siapapun dari hamba Nabi Muhammad yang memenuhi kriteria sebagai seorang hamba. Dicatat di sini nih, saya tulis ada beberapa pertanyaan. Satu, ayat ini diawali dengan kalimat subhana. Itu salah ya, bukan suhana, subhana kurang B. Maha suci. Sebutan objek yang diperjalankan adalah abd, yaitu hamba, penghambaan. Berarti bahwa ketika kita ingin bertemu Allah, kuncinya satu. Bukan jabatan, bukan predikat akademik, bukan banyak nyawang, tapi apa? Penghambaan. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Jadi barang siapa yang bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala, syaratnya dua. فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا, melaksanakan amal soleh, mencontoh Nabi. Dan yang kedua adalah tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini syarat paling mutlak untuk menjadi hamba Allah.
Ketika satu di antara nggak ada, gugur sebagai hamba Allah. Terus hambanya siapa Ustadz? Bisa jadi hambanya nafsu, bisa jadi hambanya pakaian, bisa jadi hambanya bisa ambisi, bisa jadi hambanya kekuasaan, bisa jadi hambanya harta, bisa jadi hambanya keluarga, bisa jadi hambanya anak dan istri dan seterusnya. Jadi Ibu-ibu sekalian, ternyata kunci untuk bisa diperjalankan itu penghambaan. Semakin sempurna penghambaan, semakin mudah dan terbuka luas ketemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya nanti ada muncul sebuah satu ungkapan, salatul mi'rajul mu'min salatuhu, atau as-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu adalah cara mi'raj kita kepada Allah Ta'ala. Mi'raj itu apa? Mi'raj itu adalah menghadap Allah. Araja ya'ruju artinya naik. Kenapa? Karena Allah nggak mungkin ke bawah. Ya, itu sifat ketinggian Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah automatically. Nah, ketika kemudian kita ingin bisa naik di sisi Allah Ta'ala, syaratnya harus semakin sempurna menjadi hamba Allah. Semakin menghamba, semakin dekat. Semakin nikmat, semakin menyatu dengan sifat-sifat Allah Ta'ala. Ketiga, kalimat asra menurut Imam At-Tabari menunjukkan perjalanan nyata secara fisik dan ruh, bukan sekedar ruh saja. Dan yang keempat, penutup ayat ini ditutup dengan As-Sami'ul Basir. Kenapa? Innahu was-sami'ul basir. As-Sami' maha mendengar, Al-Basir maha melihat. Kenapa? Karena Allah tahu persis berita ini Muhammad akan bikin geger orang se-Mekah, akan bikin geger orang seluruh dunia. Mana ceritanya kamu tadi malam tidur di rumahnya Ummi Hani, tiba-tiba pagi-pagi setelah subuh kau cerita kesana kemari. Ini macam cerita apa? Jadi sekali lagi Bapak Ibu saudara, As-Sami Allah mendengar, Al-Basir Allah maha melihat. Allah tidak saja mendengar celotehan-celotehan yang mendustakan berita ini Muhammad, juga melihat langsung. Karena itu nggak perlu khawatir. Nah, Ibu sekalian, kondisi orang Mekah saat menerima berita tentang Isra Mi'raj Rasulullah, itu mereka mendustakan, itu sekaligus dalil, sekaligus hujah bahwa perjalanan Nabi memang nyata. Kalau cuma Nabi mengatakan aku bermimpi, mereka nggak perlu pakai apa? Nggak perlu memperdebatkan. Namanya juga orang mimpi. Tapi mereka mempersoalkan apa? Karena ini nyata. Sampai akhirnya di dalam hadis ini banyak sekali hadis saya kutip ya, tapi nggak perlu saya urutkan. Banyak sekali kemudian di dalam hadis itu akhirnya Nabi Muhammad dites. Bahkan yang pertama kali ngetes itu omnya sendiri, Abu Jahal. Abu Jahal pura-pura, Muhammad, emang lu semalam kemana? Ada cerita mau ke sana? Iya om, saya benar tuh. Oh gitu ya, ceritanya. Oh gitu. Coba kan di sana kita lagi punya kafilah yang menuju ke Syam itu. Berarti kamu ketemu dong. Lalu kamu berarti tahu kamu Masjidil Aqsa seperti apa. Lalu dipanggillah kaumnya. Tujuan Abu Jahal itu dalam rangka merendahkan Nabi dan untuk menghina Nabi, supaya menghina bukan dia sendiri, dia dan seluruh kaumnya. Dipanggil semua kaum itu. Cerita Muhammad cerita. Semua bertanya tentang Masjidil Aqsa seperti apa, bagaimana kondisi seperti apa. Bahkan kemudian ditanya, sekarang kita punya kafilah yang sedang melakukan perjalanan ke sana. Kalau kamu ke sana pasti semalam ngelewatin, karena nggak ada jalan lain. Nabi mensifati jumlahnya onta sekian, yang berangkatnya sekian, di daerah jam segini dan jam ini. Allah perlihatkan seperti kemudian kita nonton bioskop, menyatakan Allah.
Kondisi Al-Aqsa itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ini tempatnya ini. Kami waktu itu kemudian sampai di Masjidil Aqsa, lalu kemudian kami sholat 2 rakaat. Setelah itu kemudian tiba-tiba saya salam. Ternyata puluhan, ratusan ribu, lebih dari 140 ribu para nabi menjadi makmum Rasulullah SAW. Ya, ada di dalam hadis. Nah ini semuanya. Setelah itu kemudian mereka, apa yang dikasih Muhammad itu benar. Kagak ada yang nyimpang sama sekali. Sebelum itu, paginya kemudian geger gember. Pada ngadu, geger gember. Ini ada Muhammad katanya semalam dia pergi ke Aqsa. Sampai di Aqsa kemudian, kalau Aqsa itu mereka orang Arab tahu Bapak Ibu sekalian. Karena dagang mereka itu nanti di pertengahan tahun itu mereka ke Syam. Syam itu ada di Palestina. Memang pusat perdagangan kedua setelah Makkah di sana. Di Makkah, di sana sama kemudian di Yaman. Lalu mereka tahu. Lalu kemudian ini Muhammad mengaku-ngaku sudah jalan sana. Lalu kemudian lebih anehnya lagi, naik ke langit katanya. Lalu ketemu sama Tuhannya. Lalu kemudian dia mendapat perintah sholat. Aneh ini. Kalau sampai itu akhirnya dipanggil semuanya. Lalu kemudian Rasulullah SAW kaum orang-orang Mekah ini selain dari Abu Jahal, kalau Abu Jahal langsung ketemu Nabi. Tapi yang lain-lainnya kemudian menemuin teman-temannya. Ini nih, coba tanya si Abu Bakar, teman yang paling akrab tuh. Ya, tanya, Abu Bakar, ini teman kamu bla 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 bla. Emang begitu Muhammad ngomong? Iya. Gila enggak itu? Wah, macam-macam. Kata Abu Bakar sederhana. Kalau memang itu Muhammad yang ngomong, pasti benar. Wah, kecelek juga mereka. Ingin merendahkan Abu Bakar. Ternyata kecelek juga orang-orang kafir. Dan dicenges oleh Allah Subhanahu wa taala, innahu huwas samiul basir. Ini ayat pertama yang menunjukkan bahwa Rasulullah menjalani Isra secara nyata bersama malaikat Jibril dengan kendaraan buruk. Di dalam hadis dikatakan buruk itu awalnya mau diajak Jibril, tapi males-malesan, agak ogah-ogahan, lagi capek. Bilangin, Rok, lu tahu nggak gitu ya? Ini kalau kata kira-kira buruknya orang Betawi ya, gitu. Lu tahu kagak? Yang bakal siapa naik itu? Kagak, siapa? Ini yang bakal naikin elu nih, orang yang paling mulia. Bener, siapa? Muhammad. Terginas langsung. Buruknya terginas. Makanya kalau kita mendengar Muhammad SAW harus terginas. Allahumma salli wa salli alaihi. Jadi kalau dengar Nabi Muhammad jangan lemas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kemudian pernah bersabda, orang yang paling bakhil itu ketika disebut namaku, dia tidak menyampaikan selawat kepadaku. Kenapa? Ketika Rasulullah diberikan selawat itu, beliau terbangun. Masya Allah. Makanya ini menarik. Ini banyak cerita-cerita yang kalau tidak dilandasi oleh keimanan, hanya bersifat rasional saja, sudah. Walaupun secara rasional itu mungkin. Kenapa? Sekarang perjalanan Rasulullah itu kira-kira mulai jam 8 malam. 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. 7, 8 jam lah. 7, 8 jam. Kalau pesawat biasa, 7, 8 jam itu dengan kecepatan 800 km per jam. Tapi kalau kemudian dia pesawat supersonik, maka kecepatannya adalah 3000 km per jam. Makanya dari Iran sampai ke Tel Aviv, walaupun jaraknya lebih dari 2500 km, dia melemparkan roket itu tidak perlu membutuhkan waktu 1 hari. Cuma membutuhkan waktu 6 jam. Itu cepat. Jadi untuk hari ini sangat mungkin. Nah, lebih mudah lagi, coba ibu-ibu sekalian, ada cara lebih canggih. Apa cara canggih? Video call. Bu, halo Bu, ini saya membantu menjelaskan. Ada yang punya keluarga, putra atau menantu atau saudara yang ada di Amerika? Atau di Eropa misalnya? Di Amerika. Pernah video call Bu dengan berapa menit Bu untuk sampai? Untuk mencet lalu kemudian sampai ke sana berapa menit Bu? Nggak perlu pakai menit. Pakai apa? Detik. Nah karena itu kalau orang sudah begitu kemudian tampak gambar nyata. Nyata. Ini teknologi dibuat manusia abad 20.
Kira-kira Allah kalah sama teknologi atau gimana, Bu? Halo, kalah nggak? Karena itu sampai di sini saya menjelaskan tentang benarnya Isra Mi'raj. Nah, kalau kita video call aja kemudian membutuhkan waktu cret ngek sampai gitu. Lah, bagaimana kalau kemudian Allah menjalankan Rasul? Ya, apa mau jadi gitu loh. Jadi sederhana sekali untuk menjelaskan secara logika keilmuan. Itu sangat sederhana sekali. Dalam hal sekarang itu belum mampu nih. Nah, orang bisa naik ke bulan. Tapi kemudian ternyata langit tidak dituju. Maka kemudian berikutnya kita baca hadis. Nih Bapak Ibu sekalian. Sini ya Bu. Nah, setelah Rasulullah sampai di Masjidil Aqsa, maka kemudian dia diajak oleh Sayyidina Jibril naik ke langit. Nah, ini. Maka tahapan perjalanannya, kendaraan yang dipakai adalah buraq, hingga di Masjidil Aqsa beliau melaksanakan sholat. Dalam riwayat beliau imam sholat bagi ribuan para nabi, lalu kemudian naik hingga ke langit 7. Maka kemudian beliau diajak naik ke langit. Maka langit yang pertama diketok, tok tok tok, assalam. Ketemulah, dibuka. Ketemulah ternyata di langit pertama ada siapa? Ada penjaganya. Setelah penjaganya lalu kemudian dia masuk, dia ketemu siapa? Yang pertama kali di situ adalah ketemu Nabi Adam alaihissalam. Lalu Nabi Adam diberi salam, lalu memberikan selamat datang dan pemujian kepada Nabi Muhammad, lalu naik ke langit 2. Di langit kedua beliau ketemu dengan Nabi Yahya dan juga Nabi Isa. Di langit ketiga beliau ketemu dengan Nabi Yusuf. Di langit keempat beliau ketemu dengan Nabi Idris. Di langit kelima beliau ketemu Nabi Harun. Di langit keenam beliau ketemu Nabi Musa. Dan di langit ketujuh beliau ketemu Nabi Ibrahim. Di riwayat yang lain dibalik. Nabi Musa, Nabi Ibrahim ada di 6 dan Musa ada di ke-7. Nampaknya riwayat ini juga tidak terlalu mengganggu. Makanya begitu setelah kemudian naik ke-7, maka Rasulullah naik kepada ila Sidratil Muntaha. Sidratil Muntaha. Mengapa di sana? Di sana dia kemudian bertemu dengan Allah, berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Ibu bisa merasakan? Saking luar biasa. Nabi ketika sampai di bumi ditanya, apakah engkau melihat Allah? Apa jawaban Nabi? Kaifa tangduru kaifa anzuru wa nurun ala nur. Apa kata Nabi? Saking tidak mampu mensifati bagaimana beliau, kebahagiaannya, kebesarannya, kewibawaan Allah Ta'ala, itu ketika Nabi Muhammad bertemu, Nabi tidak mampu mendefinisikan. Nabi tidak mampu menceritakan detailnya. Yang namanya orang, contoh ya Bu, contoh misalnya, orang ketika dihadapkan persoalan yang sangat pelik sekali, itu seringkali kita tidak bisa menceritakan apa? Peristiwanya. Tapi diceritakan apa? Kesimpulan akhirnya. Kesimpulan akhirnya, beliau melihat Allah. Tapi bagaimana tidak bisa. Bahkan Nabi menggambarkan, kalau kamu menghadap matahari di siang yang terik, di pagi hari ketika matahari bersinar, bagaimana kamu akan bisa melihat matahari? Yang ada apa? Sinar yang begitu kuat. Itulah kira-kira. Itu adalah ketidakmampuan Rasulullah. Dan nanti itu akan dialami di akhirat. Makanya di dalam surat Al-Qiyamah itu, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah orang mukmin ahli surga di akhirat nanti itu mereka bersinar. Dan kepada Allah mereka bisa dikasih kesempatan melihat. Makanya nikmat terbesar di akhirat itu, nah terbesar, kata Rasulullah, nikmat terbesar di akhirat itu bukan persoalan makan.
bukan persoalan minum, bukan persoalan seksualita, bukan persoalan kecantikan, bukan persoalan kegantengan, bukan persoalan ayam, tetapi nikmat terbesarnya itu adalah melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Gimana cara jelasinnya ya? Gini aja. Bu Ibu, pernah ini enggak rekreasi jalan-jalan ke wilayah pegunungan yang bagus? Toba Bu? Kemana Bu? Sudah pernah? Enggak, Masjid Salim sudah pernah belum? Kemana Bu? Oh belum. Jadi kalau misalnya sama keluarga, siapa yang paling terakhir rekreasinya liburan kemarin ke wilayah pemandangan? Banyak semuanya. Sekarang saya mau tanya, kenapa orang itu begitu hasrat, begitu merindukan kepada tempat-tempat yang indah, tapi begitu pulang, bisa nggak menceritakan keindahan itu 100%? Nggak bisa. Tapi bahwa orang yang telah melihatnya itu rindu kembali nggak? Nah itulah kira-kira. Ya, kita melihat keindahan itu tidak bisa menceritakan 100%, tetapi kita merindukannya. Ini mirip seperti kejadian pada Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, Zulaiha ini seorang ratu, begitu sekali melihat Nabi Yusuf langsung cinlok. Ibu-ibu kenal cinlok gak Bu? Cinlok yang dimakan itu loh. Oh cinlok. Jatuh cinta sampai akhirnya bergulat. Nabi Yusuf cuma nyaris dipaksa. Tapi yang satu ini jadi kelihatannya cinta bertepuk sebelah tangan. Sehingga Nabi Yusuf tidak bergeming. Tapi karena posisinya dia adalah orang bawahan, maka dia akhirnya menjadi korban. Ya, korban dipenjarakan. Nah, kemudian ketika korban dipenjarakan itu tidak selalu dia bawahan. Hal-hal seperti itu biasanya itu laki-laki pasti kalah dengan perempuan. Artinya, jadi ibu-ibu kalau memenjarakan suami gampang sekali. Tapi ya ingat, neraka selama-lamanya. Tapi kalau bapak-bapak memenjarakan ibu, susah setengah mati. Apalagi di undang-undang kita. Undang-undang kita ini undang-undang yang sangat berpihak kepada perempuan yang di luar nalar kebenaran. Kenapa? Karena kata perempuan yang mengaku korban itu dianggap sebagai kebenaran. Ini problem. Padahal itu yang menjadi masalah. Jadi ngangkat perempuan setinggi langit di atas nih. Tapi kalau orang perempuan yang mukmin, yang solihah, pasti tidak mau menggunakan kewenangan itu. Kenapa itu? Itu kewenangan yang memaksa. Lanjut. Akhirnya Nabi Zulaiha digosipkan. Ini namanya ratu, kok masih jatuh cinta sama budak dia. Nabi Yusuf budak karena Habil belian budak. Wah, kayak nggak ada laki-laki lain aja. Kayak nggak ada bla 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 pokoknya. Akhirnya lah kemudian dimunculkan. Ya udah, ini rekayasa. Panggillah tuh mereka perempuan-perempuan yang banyak celotet tadi, ya buzzer-buzzer yang nggak jelas, panggilin semuanya itu. Panggilin, lalu mereka disuguhin buah, kasih peso, teka, ngupas, anggap saja mangga kan kupas. Nah, di tengah-tengah mereka ngupas, si Zulaiha, Yusuf kamu keluar lewat. Semuanya mata terbelalak. Ada yang tangannya kedores, ada yang tahu-tahu berdarah. Apa? Ma hadza illa malakun karim. Itu mah malaikat nih, bukan manusia ini. Tahu dah gitu. Jadi perempuan tuh nggak bisa mensifati gantengnya Yusuf. Tapi cuman, itu mah malaikat mah itu. Nah itu Bapak Ibu sekalian.
Mensifati keindahan itu seperti itu. Nah, apalagi keindahan Allah. Innallaha jamilun. Allah itu indah. Yuhibbul jamal. Karena itu mencintai keindahan. Sehingga ketika Rasulullah sampai di sana, maka Rasulullah kalah wibawa. Udah pasti itu. Allah Ta'ala. Tapi akhirnya sampai kemudian mendapat perintah untuk melaksanakan sholat 50 waktu. Nabi karena kalah wibawa, nggak berani bantah. Turun. Siap. Pokoknya serba siap. Model polisi apa-apa siap. Kamu salah siap, apa semua siap. Padahal dia pergi menyimpang juga siap. Siap. Jadi saya turun ketemu Nabi Musa. Nabi Musa tanya, Muhammad, kamu disuruh ngapain? Aneh sama umat disuruh sholat 50 waktu. Kagak bakalan bisa loh. Gue udah pengalaman. Kata dia. Gue udah pengalaman sama umat. Gue susah. Lo minta diskon sama Allah dah. Diskon. Datang lagi. Diskon berapa? 10 dari 50 berapa? 10 dari 50 itu berapa, Bu? 10 dari 50 itu berapa? 40. 10 dari 50 itu berapa sih? Berapa persen, Bu? 20%. Nah, diskon langsung 20%. Jangan-jangan munculnya diskon di berbagai macam media sosial. Ini salah satu dasarnya ini. Pertama kali Allah mendiskon berapa? 20%. Begitu turun 40 kan? Turun lagi ketemu, udah diskon berapa? 40. Udah lagi. Gak bisa, gak bakal. Udah, percaya gue dah. Aneh udah pengalaman. Tahu kan? Badan saya lebih tegap daripada ente. Umat saya juga lebih garang daripada umat kamu. Itu aja mereka kagak apa. Kita kesel hati Muhammad. Balik lagi deh diskon. Tapi mohon maaf Bu, pasti bukan kasar-kasar begini ya gitu. Ini kan namanya cerita orang kita saja ya. Tadi dianggap seperti itu. Jadi minta diskon. Didiskon lagi 20% lagi. 40. Tinggal berapa? 30. Sampai akhirnya tinggal 5. Masya Allah. Berapa kali Rasulullah? 5 kali naik turun. Sampai akhirnya 5. Musa berapa? 5. Udah diskon lagi. Aduh. Udah deh, aku ridho. Aku udah malu sama Allah berkali-kali, coba udah 5 kali ngadu sama Allah minta diskon gitu. 5 kali. Nabi Musa, yaudah karepmu di kalau mangga tuh jadi ya sudah aku ridho 5 dah, 5 waktu. Sebab kalau misal 50 ibu-ibu sekalian, kita punya waktu hanya 24 jam. Berarti per setengah jam kita sholat. Kuat. Lalu kemudian akhirnya 5 kali saja, 25 dibagi 5 berapa? Per 5 jam rata-rata. Itu saja masih yang kebobolan. Nah inilah kemudian perintah sholat itu bukan sembarang perintah. Perintah dengan peristiwa yang sangat-sangat monumental. Nah akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi itu adalah merupakan as-sholatu imaduddin. Sholat itu tiang daripada agama. Oleh karena orang yang meninggalkan sholat itu sama saja dia gerogotin tiang utama. Ibaratnya ketika kita misalnya bermalas-malasan sholat, itu ibarat virus yang pelan-pelan gerogotin soko guru. Nanti pada gilirannya ambruk. Makanya sholat itu harus tepat pada waktunya. Utamanya kemudian kalau jadi bapak-bapak, ini sholat harus di masjid. Gitu. Nah, ibu-ibu sekalian, jadi ini kira-kira peristiwa Mi'rajnya. Setelah itu apa yang terjadi? Ada beberapa hal. Ada hal-hal yang Rasulullah saksikan dalam perjalanan Isra dan Mi'raj. Ya, pertama, beliau melihat Jibril itu secara wajah asli 2 kali. Pertama saat beliau menerima wahyu pertama kali, makanya kenapa Nabi Muhammad itu sampai gemeteran. Gemeterannya bukan karena mendengar suara saja, karena memang malaikat Jibril itu tampilannya luar biasa. Contoh paling sederhana, malaikat Jibril itu memiliki 600 sayap, gimana gitu? Ya nggak tahu, gambarnya gimana? Nggak tahu, dimensinya kan? Malaikat Jibril. Nah yang kedua, Nabi Muhammad melihat wajah asli Jibril, bentuk asli Jibril ketika Isra Mi'raj itu.
Ketika mengajak Mi'raj itu adalah asli daripada Jibril. Nah, yang kedua, Rasulullah sampai di Sidratul Muntaha. Apa itu Sidratul? Idzaghsyas sidrata ma yaghsya. Falamma ghasyiya min amrillah ma ghasyiya taghayyarat. Jadi dalam hadis kan summa rufi'tu ila Sidratil Muntaha. Lalu aku diangkat sampai Sidratul Muntaha. Fa idza naqwaha mithlu qilal hijr wa idza awraquha ka'adanil filah. Rawahul Bukhari. Naqwaha mithlu hijr ay samarkana. Jadi apa namanya, Sidratul Muntaha itu adalah akhir batas dari alam ini yang sangat indah, yang Nabi tidak bisa mensifati sempurna. Di situ cuma digambarkan kebun-kebun yang sangat indah, buah-buahnya sangat luar biasa. Sidratul Muntaha, di atas langit. Jadi Sidratul Muntaha itu langit ketujuh, di luar langit ketujuh itu. Nah, langit pertama, kedua, ketiga, langit pertama saja itu belum pernah dijamah oleh manusia. Karena rembulan itu bukan posisi yang tidak ada di situ. Rembulan itu posisinya sebagai planet yang lain. Nah, ketika kemudian seakan langit ini memiliki lapis, ada 7 lapisan, maka ini rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lalu kemudian Rasulullah juga ketika di Sidratul Muntaha diperlihatkan Baitul Ma'mur. Apa itu Baitul Ma'mur? Baitul Ma'mur itu adalah tempat sujudnya para malaikat. Jadi setiap hari ada 70.000 malaikat yang mereka sholat di sana. Dan malaikat yang sholat pada yang pertama berbeda dengan malaikat sholat yang kedua. Berarti jumlahnya malaikat jutaan miliaran. Itu adalah makhluk-makhluk Allah. Jadi ramainya Baitul Ma'mur itu melebihi daripada ramainya Ka'bah. Kalau Ka'bah ini makin sini makin ramai, lalu kemudian di Baitul Ma'mur itu juga makin. Kalau setiap hari 70.000. Di Makkah itu ya mungkin ya kalau dulu-dulunya ini 70.000 zaman Rasulullah Mi'raj. Nah, apakah terjadi perubahan atau tidak? Wallahu alam. Tetapi kalau kita bandingkan dengan Ka'bah, Ka'bah itu mulai ramai kan sejak tahun 90-an sini. 90-an ke sini, lalu 2000 ke sini. Jadi semakin banyak orang sadar dengan Islam, dan yang kedua, semakin orang ketika mencari rekreasi bermodel-model. Ada yang rekreasi murni, ada yang rekreasi spiritual, dan macam-macam. Nah, dengan banyaknya para ustadz, para penceramah, para mubalik, itu pun kemudian ikut mempromosikan datang ke Ka'bah. Ini maka kemudian makin hari makin banyak. Jadi kalau jumlah jamaah umroh saja misalnya, jamaah umroh itu setahun bisa mencapai 40 juta. Maka kalau 40 juta dibagi 12 bulan berapa, Bu? 40 dibagi 10 adalah 10 juta. 10 juta itu per bulan. Sekitar 10.500.000 orang. Nah, kalau 10.500.000 orang, 10 juta itu dibagi 30. Maka berarti 10 dibagi 3 berapa ya? Ya, sekitar 30 ribuan ya. Atau 300.000. Nah, kalau Baitul Ma'mur di zaman Nabi sudah 70.000. Di saat Makkah waktu itu belum ada yang tawaf Baitul Ma'mur begitu. Nah, kemudian Rasulullah juga melihat sungai yang sangat unik. Dikatakan, "Summa rufi'tu ila Sidratil Muntaha wa idzan arba'atu anhar." Di Sidratil Muntaha aku melihat 4 sungai. Nahron batinan, 2 sungai ada di dalam, itu maksudnya di dalam surga. Wa nahron zahiran, dan 2 sungai yang di luar surga. Faqultu ma hadza ya Jibril? Jibril, itu sungai yang seperti apa? Qala ammal batinan fa nahrun fil jannah. Adapun 2 sungai yang ada di dalam sana itu adalah sungai yang ada di dalam surga. Jadi digambarkan di dalam hadis yang lain, Sidratul Muntaha itu di bawahnya adalah mengalir sungai-sungai. Makanya selalu mengatakan tajri min tahtiyal anhar khalidina fiha. Itu secara fisiklinya Nabi sudah perlihatkan. Lalu kemudian wa amal zahiran, adapun yang di luar itu Fan-Nail wal Furat. Itu adalah sungai Nil dan sungai Furat. Sungai Nil yang sekarang kita lihat ini, sebagian ulama mengatakan, jadi sungai Nil dan sungai Furat, sungai Nil itu yang kemudian melewati Mesir gitu kan, sedangkan Furat itu yang melewati Irak. Jadi 2 sungai itu adalah yang panjangnya, kalau Nil panjangnya berapa, Bu? Bisa mencapai 6.800 km. Panjangnya sungai Nil ini 6.800 km.
Jadi kalau 6.800 km kurang lebih mulai dari Sabang sampai Merauke. Itu panjang Sungai Nil. Sungai Furat itu kurang lebih sekitar 2.500 atau 2.700 km. 2.700 km itu berarti ya kurang lebih sekitar dari dari Aceh sampai ke Bali. Itu kira-kira seperti itu. 200 km. Nah, kemudian apa yang kemudian terjadi dalam sungai itu? Sebagian ulama, makanya Sungai Nil itu adalah pancaran dari surga. Sungai Furat itu pancaran dari surga. Makanya kalau ibu-ibu yang datang ke Mesir lalu kemudian berekreasi di Nil, itu rasanya beda. Enak memang ya. Apalagi misalnya di malam-malam yang sejuk, tidak hujan tetapi kemudian angin sepoi-poi, lalu ibu berduaan sama suami, rasanya beda itu. Lalu kemudian apa kata Rasulullah? Fa akhadtu min aniyatihi faqtaraftu min dzalikal ma fasharibtu fa idzan huwa ahla minal asal. Nah, lalu kemudian dari sungai yang di dalam tadi itu Nabi mengambil lalu kemudian Nabi mengambil ada telaga. Telaga itu kemudian diambil masih di Sidratul Muntaha di telaga. Telaga itu kemudian Nabi minum seteguk, lalu apa ini Jibril? Jibril mengatakan, itu adalah telaga Kausar yang Allah akan janjikan kepada kamu untuk umat Muhammad. Masya Allah. Semoga kita termasuk yang mendapatkannya. Amin. Fasyaribtu, lalu aku mencicipi airnya. Faidzan huwa ahla minal asal. Gak taunya airnya manis, lebih manis daripada madu. Wa asyaddu raihatan minis, dan wangi. Ini gimana ya? Airnya itu manis tapi wangi. Kira-kira gimana, Bu? Ya, pokoknya begitulah. Jadi manis tapi wangi. Kan biasanya kalau wangi campur manis jadi nek gitu ya. Iya kan? Nek kan? Tapi ini wanginya membuat segar. Lalu kemudian manisnya itu membuat apa? Membuat apa? Diminum itu rasanya apa, Ibu? Menghilangkan dahaga. Kan kalau air kita kan paling hanya ada manis-manisnya gitu kan. Rasa ada manis-manis. Ini jadi itu manis yang melebihi daripada madu gitu. Ya tentunya itu madu yang tidak asli, sebab madu yang asli akan bikin piring pecah gitu. Ya. Lalu kemudian apa yang terjadi? Imam Al-Qurtubi mengatakan, Imam Al-Hafidz bin Hajar mengatakan, wa fi sahih Muslim min hadits Abu Hurairah arba'atu anhar fil jannati an-nail wal furatu wa sayhan wa jihan. Fayahtamilu an takuna sidratul muntaha maghrusatun fil jannah. Jadi dimungkinkan menurut beliau bahwa sidratul muntaha itu ada di dalam surga. Wal anhar tahju min tahliya. Sedangkan sungai-sungai itu adalah mengalir dari surga itu, dari sidratul muntaha. Nah, ala kulli hal. Jadi ini yang penting membuat kita semakin rindu begitu ya. Makin rindu bagaimana ingin melihatnya. Nah, bagaimana keadaan para ahli? Nabi juga diperlihatkan di dalam satu hadis yang sahih dikatakan, lamma urijabi rabbi marartu bi qaumin lahum atfar yukhammishuna wujuhahum wa sudurahum faqultu man haula ya Jibril. Saya pun sempat diperlihatkan oleh orang-orang yang memiliki kuku-kuku dari besi, dari baja, dan gerautin dadanya serta mukanya. Siapa itu ya Jibril? Apa? Jibril mengatakan, haula, mereka adalah alladzina ya'kulun luhuman nas. Mereka yang makan bangkai-bangkainya manusia. Apa? Ahlul ghibah. Jadi rupanya ahlul ghibah itu nanti di akhirat dia gerautin mukanya sendiri, gerautin dadanya sendiri dengan kuku-kuku yang sangat tajam. Lalu kemudian Nabi juga diperlihatkan satu kaum yang kemudian mereka lidahnya itu dijulurkan, lalu dipotong, lalu dibakar dengan api. Lalu kemudian Nabi mengatakan, ya Jibril, man haula, siapa itu Jibril? Mereka itu adalah orang-orang yang tukang nasihat, tetapi dia tidak mau menjalankan nasihat. Na'udzubillah min dzalik. Ini musibahnya para ustadz ini. Musibah para ustadz, para ustazah. Makanya Imam Ibnu Katsir itu Ibu merinci
Kalau nasihat itu wajib, lalu dia tidak melaksanakan kewajiban itu, dosa besar. Kalau nasihat itu sunnah, lalu dijalankan yang lain dia tidak, maka dia kehilangan sunnah. Kalau nasihat itu kebaikan umum, lalu dia tidak menjalankan, dia mendapat pahala. Itu Imam Ibnu Katsir merinci. Makanya sebenarnya rincian-rincian atau masalah detailisasi terkait dengan masalah model nasihat itu yang menjadi sangat penting. Sedikit lagi. Lalu kemudian seperti tadi saya ceritakan bahwa Buraq pun kemudian terengginas ketika mendengar Rasulullah yang akan naik. Lalu kemudian beliau pun kemudian sempat bagaimana sosok Nabi Musa. Ini sosok bukan tipe ya. Ini sosok Nabi Musa, sosok Nabi Isa. Sosok Nabi Musa itu orangnya tegap, tinggi, keras. Makanya salah dikit pukul gitu ya Nabi Musa. Tapi Nabi itu. Coba Nabi Musa. Ketika ada kaumnya dia, Nabi Musa itu kan Bani Israel. Lalu kaum Mesir itu kan dari Kipti, berantem tentang orang Kipti menang, Bani Israel kalah mengadu. Ini saya dibunuh. Lalu tempeleng sampai mati gitu Nabi Musa. Lalu kemudian ketika dia Nabi Musa itu pernah mengaku bahwa dia yang paling punya ilmu di atas muka bumi ini. Lalu kemudian akhirnya Allah mengajarkan dia supaya sedikit lebih rendah ketemu dengan siapa? Dengan Nabi Khidir. Lalu kemudian setiap kali perjalanan maka beliau selalu protes dan 3 kali protes akhirnya kemudian kamu tidak bisa meneruskan perjalanan ini. Tapi ini sosok Nabi Musa. Memang orangnya sosoknya besar, tinggi, tegap gitu. Nah, kalau Nabi Isa sosoknya lembut, kulitnya agak kuning. Nah, itu dikata beliau. Kalau Nabi Ibrahim, kata Nabi, kalau kamu lihat saya itulah kira-kira mirip Nabi Ibrahim. Jadi sosoknya Nabi Muhammad itu mirip kayak Nabi Ibrahim. Itu beliau saksikan. Nah, kemudian Nabi juga melihat wajah malaikat penjaga neraka. Nabi juga melihat para dajjal, melihat dajjal. Bagaimana wajah dajjal? Malaikat penjaga neraka belum pernah tersenyum sama sekali. Bisa jadi kalau sekali tersenyum nerakanya langsung adem kali ya. Tapi nggak pernah tersenyum. Kemudian melihat dajjal. Ya, melihat dajjal, sebagian para sahabat mengatakan dajjal itu di mukanya ada tulisannya kufar atau kafir. Itu ada tetapi itu pendapat sebagian sahabat. Lalu kemudian Nabi melihat dajjal, lalu kemudian Nabi juga mencium aroma masyitoh. Melewati satu tempat, aroma sangat harum sekali. Ini apa? Bukan bangkai. Oh, ternyata itu adalah makamnya Siti Masyitoh. Kenapa Masyitoh? Masyitoh itu adalah babunya atau pembantunya Fir'aun yang tukang merawat anak-anaknya. Di suatu hari, tentu anak-anaknya ini ketika menyiciri rambut, sisirnya jatuh. Lalu kemudian diambil, Bismillah. Lalu anaknya protes, emang ada Tuhan selain bapak saya? Ada. Kalau gitu saya laporkan saja. Berani dia. Begitu dilaporkan, lalu kemudian dihukum, dia dan anaknya semuanya. Lalu kemudian sampai terakhir, dia dengan anaknya masih bayi. Ketika anaknya masih bayi itulah kemudian dikatakan, Umi tidak usah ragu. Karena siksa di akhirat jauh lebih pedih. Maka diantaranya di dunia ini, ada 3 bayi yang belum waktunya tapi bisa bicara. Pertama, bayi yang bisa memberikan kesaksian kepada Yusuf. Yang kedua, bayinya Nabi Isa. Dan yang ketiga, bayinya Masyitoh ini. Itu ada 3 bayi yang kemudian bisa bicara. Dan setelah itu Nabi Muhammad juga menjelaskan Baitul Maqdis secara rinci. Dan Nabi juga mendengar suara rintih Bilal. Ini apa? Suara rintih apa ini? Wahai Jibril, oh itu suara Bilal ketika azan. Subhanallah. Suara di surga. Ya Allah, ibu sekalian. Karena itu terakhir ada kesimpulan dan pelajaran. 1. Peristiwa Isra dan Mi'raj merupakan peristiwa yang dialami Nabi secara seutuhnya, bukan sekedar mimpi. Yang kedua, peristiwa ini merupakan penghormatan dan sekaligus dukungan nyata Allah kepada Nabi Muhammad, khususnya setelah para pendukung utama Nabi dari keluarganya itu wafat, yaitu Khadijah dan banyak Abu Thalib. Yang ketiga, perintah sholat 5 waktu bukan sembarang perintah, melainkan perintah yang amat penting, karenanya sholat merupakan soko guru agama yang menyangga berdiri dan runtuhnya agama. Ibarat sebuah bangunan, ia adalah tiang konstruksi yang menjadi penyangga utama sebuah bangunan. Dan yang terakhir, peristiwa yang Nabi saksikan di surga
maupun di neraka merupakan kenyataan yang pasti datang, karenanya harus menjadi pelajaran. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tadi kajian telah disampaikan oleh Ustaz Muhammad Yusuf. Bagi ibu yang ingin bertanya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam perjalanan Isra ini kan Rasulullah menerima perintah untuk sholat. Nah, saya agak rancu dengan ketika beliau mau naik Mi'raj itu kan melaksanakan sholat sebagai imam dari para nabi. Nah, itu bagaimana pengertian sholatnya? Iya. Terima kasih Ibu. Jadi kalau sholat yang diterima Rasulullah waktu Mi'raj itu adalah sholat fardu 5 waktu. Sedangkan sholat yang beliau laksanakan di Masjidil Aqsa dan bahkan di Makkah setiap malam itu sholat sunnah mutlak. Jadi tidak ada tidak ada pertentangan. Tata caranya Sama. Karena sholat sejak zaman dahulu kuncinya pasti ada sujud, ada takbir dan sujud. Itu sama. Jadi sholat yang diajarkan maka Nabi sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu seperti aku melaksanakan sholat. Jadi ada takbir dan ada ruku dan ada sujud. Itu merupakan bentuk penghambaan yang paling sempurna. Demikian, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, tadi kan itu nanti itu udah lagi pertama lagi kelainan dan negosiasi ya Ustaz ya. Sepertinya begitu. Ada negosiasi. Padahal kalau misalnya Allah kan pasti tahu kemampuan umat dari Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli alaihi. Maksudnya apa ya Ustaz? Kenapa ada negosiasi di situ? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Nah, kenapa Allah itu menurunkannya perintah sholat seperti ada tawar menawar gitu ya di konteks ini? Kenapa nggak langsung kemudian 5? Nah, ini di antara hikmah yang bisa kita ambil berarti betapa dekatnya Nabi Musa dengan Nabi Muhammad. Ini harusnya orang-orang Yahudi itu sadar. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dzunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum falamma zaghu azaghallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasikin. Jadi Nabi Musa itu berpesan kepada kaumnya meskipun juga didustakan. Kan kamu tahu aku nabi, aku bawa risalah, tapi kenapa kalian fasik? Salah satu bentuk kefasikannya adalah juga tidak mau mengakui Nabi Isa. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil. Ketika Nabi Musa ya qaumi. Tapi ketika Nabi Isa, ya bani Israil inni rasulullahi ilaikum. Aku rasul kepada kamu musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah. Aku membenarkan adanya kitab Taurat. Aku membenarkan bahwa Nabi Musa itu adalah sekawan dengan aku. Wa musaddiqan bi rasuli ya'ti. Dan aku membenarkan Rasul yang akan datang setelahku. Mim ba'di, setelahku. Ismuhu Ahmad, namanya Ahmad. Itu
Dalam surah As-Saff sangat jelas. Dan itu kemudian senada dengan di beberapa naskah, terutama naskah Injil Barnabas. Makanya Injil Barnabas itu disingkirkan, tidak menjadi standar. Karena punya kemiripan banyak dalam konteks konsep tauhidnya. Jadi ini yang kemudian, kenapa itu hikmahnya pertama, antara Musa dengan Muhammad itu adalah nabi sekawan. Sama halnya antara Musa dengan Isa, gitu. Itu satu, Mi'raj ya. Yang kedua, bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika menetapkan segala sesuatu itu dengan bitadarruji, dengan secara bertahap. Semua bertahap. Allah Maha tahu, tapi kemudian contoh Allah alladzi khalaqas sab'a samawati tibaqa. Jadi Allah menciptakan langit bismillah. Alif lam mim. Tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Am yaquluna iftara bal huwal haqqu min rabbika litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yahtadun. Allahul ladzi khalaqas samawati fi sittati ayyam. Allah kenapa ciptain langit kok sampai perlu 6 hari? Kira-kira cukup kun fayakun bisa nggak? Selesai. Bisa gitu. Itu sunnatut tadarruj. Jadi yang kedua sunnatut tadarruj. Salah satu sunnatut tadarruj yang ada adalah ketika Allah ingin menghapuskan perbudakan. Salah satu sunnatut tadarruj adalah Allah ingin melarang khamr. Khamr itu pertama adalah dikatakan oleh Allah itu fihi manafi'un nas. Ada manfaatnya, ada mudaratnya. Kemudian berikut kedua adalah mudaratnya lebih besar. Kemudian ketiga adalah bahwa itu adalah amalus syaitan fajtanibu. Secara bertahap. Jadi hikmah yang kedua sunnatut tadarruj. Jadi yang pertama tadi keakraban, kedekatan. Betapa sebenarnya kita dapat diskon 5 sholat ini, salah satu jasanya siapa? Nabi Musa. Nabi Musa punya jasa besar gitu. Punya besar. Kalau mungkin tidak ada itu, ya ini. Nah, disinilah bahwa antara nabi itu adalah bersaudara, lain bapak, lain ibu, tetapi berakidah yang sama. Ini. Wallahu alam. Di sunnatut tadarruj. Ada lagi ibu? Jika tidak ada, pertanyaannya bisakah tolong dijelaskan Ustaz, apa hikmah utama dari peristiwa Isra Mi'raj tersebut yang relevansinya bagi umat Islam pada saat ini? Ya. Terima kasih Bu. Tadi saya sebutkan tadi hikmah Isra dan Mi'raj bagi kontekstual kehidupan kita ini adalah pertama bahwa kebesaran Allah Subhanahu wa taala sepanjang masa harus menjadi. Jadi hikmah ini kan menjadi kita semakin yakin bahwa ibadah yang kita laksanakan ini itu punya sumber. Sumbernya tidak sekedar kata ustadz, juga tidak hanya kata orang yang mengaku nabi. Nabi kita itu legitimate, ya, tidak cuma mengaku dapat wahyu tapi kemudian dia bodong. Nabi kita itu mendapat wahyu itu dengan sejumlah argumen. Adanya Jibril yang telah menamani, adanya Allah Ta'ala. Dan hikmah yang kedua, bahwa sholat ini ternyata bukan perintah kaleng-kaleng. Halo Bu? Bukan perintah kaleng-kaleng, ini perintah yang luar biasa. Gitu. Luar biasa, karena itu hendaknya jangan sampai diabaikan. Apalagi diulur-ulur, apalagi ditinggalkan. Ini saya ada kisah. Saya membaca bukunya Imam Az-Zahabi. Imam Az-Zahabi mengisahkan satu kisah di dalam kitabnya Al-Kabair. Dia kisah gini. Di zaman Nabi Musa, ini ada seorang perempuan yang berzina. Lalu sampai punya anak. Tapi dia taubat. Datang kepada Nabi Musa, saya melakukan bla 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 bla, dan itu adalah hasilnya
aku bertobat kepada Allah, tolong doakan supaya aku diampuni Allah. Nabi Musa spontan marah dia. Marah, ngusir. Udah pergi sana. Jangan sampai nanti keberadaan kamu di sini bikin Allah murka. Udah pergi. Nggak lama malaikat Jibril datang. Ya Musa, kenapa engkau tolak seorang wanita yang sudah bertobat? Tegur nih Musa, ditegur. Mas Jibril, harusnya nggak begitu. Mau nggak saya kasih tahu dosa yang lebih besar daripada itu? Ya mau coba apa itu? Rupanya dosa orang yang meninggalkan sholat. Masya Allah. Ini kisah. Kalau kisah ini tidak benar, yang dosa Imam Zahabi. Ya. Tapi saya yakin Imam Zahabi ini seorang muhadis yang tidak sembarang ngutip cerita. Gitu. Nah, beliau juga di dalam kitab yang sama itu mengutip satu kisah begini. Ada seorang di zaman Bani Israel, memang kisah-kisah ini agak perlu tidak boleh dimakan mentah-mentah gitu. Jadi ada seorang saudarinya meninggal, lalu dia datang, lalu kemudian dia membawa sesuatu ketinggalan di makam, kependem juga. Jadi ada tasnya isinya nggak tahu apa, apakah dolar atau apa, tidak tahu. Pokoknya barang penting. Akhirnya balik lagi. Dikedoklah tuh makam. Begitu dikedok, langsung dia menangis. Kenapa, Mai? Rupanya makamnya itu tampak dia lihat secara cetowelo-welo atau cetel. Nampak sekali api sedang bergejolak. Dia pulang nangis sama ibunya. Ma, ada apa saudariku ini? Kok sampai makamnya seperti itu? Lalu kemudian mamanya cerita, iya nak, kakak kamu itu waktunya dia jarang mau sholat, gak mau sholat dia. Nah, ini saya tidak bisa mengatakan sahih, tapi saya juga tidak mengatakan palsu. Kenapa? Karena saya kutip cerita ini ditulis Imam Az-Zahabi di dalam kitabnya Al-Kabair. Ya, ini Masya Allah. Jadi perintah sholat ini, ibu tadi yang bertanya, hikmahnya adalah bahwa sholat bukanlah perintah yang kaleng-kaleng, tapi perintahnya membutuhkan effort yang luar biasa. Karena itu sholat harus menjadi tiang utama. Nah, yang jauh lebih penting lagi, bagaimana meningkatkan kualitas sholat. Karena sholat yang kita laksanakan tidak sekedar berdiri, ruku, sujud, dan berdoa, tetapi bagaimana menghadirkan diri kita semakin sempurna di depan Allah Ta'ala supaya menjadi abduhu, arahnya abdu tadi. Jadi penghambaan kita ini menjadi semakin sempurna di mata Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita berdoa, kita mengharap semoga kita ini berada di dalam, semoga kita yakin bahwa sekarang kita ini sedang berada di jalan menuju kesempurnaan menjadi hamba Allah. Dan mudah-mudahan Allah berikan kemudahan